Oke, ada kabar heboh banget nih di dunia teknologi, datang dari salah satu nama yang paling kita kenal di industri TV, Sony. Dan langkah yang mereka ambil, wah, bener-bener bikin kaget. Yap, gempar ini kata yang paling pas deh. Waktu berita ini keluar, semua pengamat industri, termasuk para penggemar setianya, kayaknya sama-sama nggak percaya. Gimana enggak? Sony, nama yang udah jadi jaminan mutu TV selama puluhan tahun, tiba-tiba melakukan sesuatu yang sangat-sangat nggak terduga. Nah, dari sini langsung muncul suatu pertanyaan gede di kepala kita semua kan? Apa ini artinya selesai sudah riwayat TV Sony seperti yang kita kenal selama ini? Yuk, kita coba bedah bareng-bareng apa sih yang sebetulnya terjadi. Jadi, apa sih yang sebenarnya terjadi? Beda banget sama gosip yang beredar. Sony itu nggak menjual bisnis TV mereka. Kenyataannya tuh jauh lebih kompleks. Dan bisa dibilang jauh lebih cerdas dari itu. Ini dia inti masalahnya. Ini bukan penjualan, tapi sebuah joint venture. Atau bahasa gampangnya, perusahaan patungan. Sony mutusin buat gandeng raksasa elektronik dari Tiongkok, yaitu TCL, untuk sama-sama menjalankan bisnis TV dan audio rumahan mereka ke depannya. Tapi pertanyaannya, kenapa? Kenapa merek sekuat Sony merasa perlu ngambil langkah sedrastis ini? Jawabannya, ya ada di medan perang pasar TV yang super ketat sekarang ini. Coba deh bayangin Sony ada di tengah-tengah sebuah arena pertarungan. Mereka itu dikepung sama raksasa-raksasa yang efisien banget. Dari Korea Selatan ada Samsung dan LG. Dari Tiongkok ada Hisense dan, lucunya, partner baru mereka sendiri, TCL. Jadi, poin utamanya di sini, Sony itu selama ini mainnya di kelas premium. Teknologinya canggih, kualitasnya top, tapi ya, harganya juga lebih tinggi. Sementara itu, pesaing-pesaingnya bisa bikin TV berkualitas bagus dengan skala produksi yang gede banget, yang bikin harga mereka jadi jauh lebih murah. Ini tuh kayak butik mewah yang coba saingan sama pabrik garmen raksasa. Kualitasnya mungkin luar biasa, tapi ya susah buat bersaing soal harga dan jumlah produksi. Nah, dengan tantangan kayak gitu di depan mata, yuk kita lihat lebih dalam gimana sih struktur kesepakatan ini dirancang sebagai solusinya. Jadi, apa sih joint venture atau perusahaan patungan itu? Gampangnya, ini tuh kayak pernikahan bisnis. Dua perusahaan bikin satu anak perusahaan baru buat mencapai tujuan bareng-bareng. Nah, dalam kasus ini, tujuannya ya buat menjalankan bisnis TV dan audio Sony. Dan ini dia angka yang paling penting dari semua ini. TCL bakal pegang 51% saham, yang artinya mereka jadi pemegang saham mayoritas. Sony pegang sisanya 49%. Artinya apa? Artinya, kendali operasional perusahaan baru ini nanti secara efektif ada di tangan TCL. Tapi, jangan salah ya, ini bukan sekedar pengambil alihan. Ini lebih ke gabungin kekuatan. Sony bawa keahlian legendaris mereka di teknologi gambar dan audio, plus nama merek global yang harganya nggak ternilai. Di sisi lain, TCL bawa kekuatan produksi massal mereka, teknologi panel layar yang canggih, dan efisiensi biaya yang luar biasa. Ini nih yang membawa kita ke pertanyaan yang paling penting buat kita semua sebagai penggemar dan pengguna. Nasib merek ikonik Bravia gimana dong? Dan ini kabar baiknya teman-teman, nama Sony dan Bravia itu nggak akan kemana-mana. Perusahaan baru ini bakal terus pakai merek legendaris itu, jadi kamu masih akan lihat kok nama Sony Bravia di rak-rak toko. Penting banget buat dicatat ya, perubahan ini tuh nggak akan terjadi besok pagi. Prosesnya bertahap banget. Kesepakatan finalnya aja ditargetkan baru Maret 2026, dan perusahaan barunya baru akan benar-benar jalan penuh mulai April 2027. Jadi masih ada waktu sebelum kita benar-benar melihat hasil dari kerjasama ini. Bahkan CEO Sony sendiri, Kim Yo-maki, udah kasih janji ke publik. Dia bilang tujuan utamanya adalah inovasi. Katanya, kami bertujuan untuk menciptakan nilai pelanggan baru, menghadirkan pengalaman audio dan visual yang lebih memikat bagi pelanggan di seluruh dunia. Ini komitmen loh, bukan cuma buat mempertahankan kualitas, tapi juga buat meningkatkannya. Oke, setelah semua bahasa bisnis tadi, sekarang pertanyaannya, apa artinya ini semua buat kita, para konsumen? Apa dampaknya pas kita lagi cari TV baru buat di rumah nanti? Sebenarnya ada dua sisi mata uang di sini. Sisi baiknya, kita bisa berharap TV Sony nanti harganya jadi lebih kompetitif berkat efisiensi dari TCL, tapi tetap bawa teknologi gambar Sony yang canggih itu. Tapi, di sisi lain ada juga kekhawatiran yang wajar. Akankah cita rasa khas Sony perlahan-lahan hilang?
Dan apakah kualitas yang selama ini kita kenal bakal tetap sama di bawah kendali operasional yang baru? Pada akhirnya, pertanyaan utamanya cuma satu. Apakah ini langkah jenius dari Sony yang bakal bikin mereka lebih kuat di era modern? Atau apakah ini justru awal dari sebuah merek yang sama sekali berbeda yang kebetulan cuma memakai nama besar Sony? Cuma waktu yang bisa menjawabnya.